Katnya Meutia, ke Ureutu, Pirak, Aceh Utara, 1870 Alwe Kurieng, Aceh, 24 Oktober 1910, adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Dalam perjalanan kehidupannya, Katnya Meutia bukan saja menjadi mutiara keluarga dan desa Pirak, melainkan ia telah menjadi mutiara yang tetap kemilau bagi Nusantara. Perjuangan melawan Belanda dimulai ketika Kat Meutia menikah dengan Teuku Cik Muhammad atau yang lebih dikenal dengan nama Teuku Cik Ditunong. Namun pada bulan Maret 1905, Cik Tunong berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati di tepi pantai Lok Seumawe. Sebelum meninggal, Teuku Cik Ditunong berpesan kepada sahabatnya Pang Nanggru agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya Teuku Raja Sabi. Kat Meutia kemudian menikah dengan Pang Nanggru sesuai wasiat suaminya dan bergabung dengan pasukan lainnya di bawah pimpinan Teuku Muda Gantu. Pada suatu pertempuran dengan Korps Marcausei di Payak Cicem, Kat Meutia dan para wanita melarikan diri ke dalam hutan. Pang Nanggru sendiri terus melakukan perlawanan hingga akhirnya tewas pada tanggal 26 September 1910. Kat Meutia kemudian bangkit dan terus melakukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukannya. Ia menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju Gayo melewati hutan belantara. Namun pada tanggal 24 Oktober 1910, Kat Meutia bersama pasukannya bentrok dengan Marcausei di Alwe Kurieng. Dalam pertempuran itu Kat Meutia gugur. 1. Kehidupan awal latar belakang keluarga Kat Meutia dilahirkan dari hasil perkawinan Teuku Bendaud Pirak dengan Kat Jah. Dalam perkawinan tersebut mereka dikarunia 5 orang anak. Kat Meutia merupakan putri satu-satunya di dalam keluarga tersebut, sedangkan keempat saudaranya adalah laki-laki. Saudara tertua bernama Teuku Kat Beurahim disusul kemudian Teuku Muhammad Syah, Teuku Kat Hasan dan Teuku Muhammad Ali. Ayahnya adalah seorang ule balalang di desa Pirak yang berada dalam daerah Keule Balangan Keureutu. Daerah Ule Balang Pirak tempat kelahirannya merupakan daerah yang berdiri sendiri karena daerah ini mempunyai pemerintahan dan kehakiman tersendiri sehingga dapat memutuskan perkara-perkara dalam tingkat yang rendah. Saat daerah Ule Balang Pirak di bawah kepemimpinan Teuku Bendaud, ayah Kat Meutia, suasana penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Sebagai seorang yang bijaksana, perhatian Teuku Bendaud selalu tertumpah pada rakyatnya karena selain sebagai ule balang dia juga dikenal sebagai seorang ulama yang sampai akhir hayatnya tidak mau tunduk dan patuh pada Belanda. Tidaklah mengherankan jika sifat kesatria itu terbina dalam diri Kat Meutia. Masa muda pemberian nama yang indah pada dirinya dengan Meutia bukan saja karena paras wajahnya yang cantik, tetapi bentuk tubuh yang indah menyertainya. Pengakuan keindahan rupa dan tubuhnya tidak luput dari perhatian seorang penulis Belanda yang mengungkapkan, Kat Meutia bukan saja amat cantik, tetapi ia juga memiliki tubuh yang tampan dan menggairahkan. Dengan mengenakan pakaian adatnya yang indah-indah menurut kebiasaan wanita di Aceh dengan siluwe, celana, sutra berwarna hitam dan baju dikancing perhiasan-perhiasan emas di dadanya serta tertutup ketat. Dengan rambutnya yang hitam pekat dihiasi ulek es cemara emas, sejenis perhiasan rambut, dengan gelang di kakinya yang melingkar pergelangan lunglai. Wanita itu benar seorang bidadari. H.C. Zentgraaf, 1983. 151. Ketika dewasa Kat Meutia dinikahkan dengan Teuku Syamsarif yang mempunyai gelar Teuku Cik Bintara. Namun Syamsarif mempunyai watak lemah dan sikap hidupnya yang ingin berdampingan dengan kompeni. Teuku Cik Bintara merupakan anak angkat dari Teuku Cik Muda Ali dan Katnya Asia, ule Balang Keureutu. Daerahnya mencakup Krueng Pase sampai ke Panton Labu, Krueng Jamboaye, yang pusat pemerintahannya di daerah Kota Jerat Manyang yang sekarang terletak 20 km dari kota Lok Seumawe. Pernikahan mereka tidak bertahan lama. Akhirnya Kat Meutia bercerai dan kemudian menikah dengan adik Teuku Syamsarif sendiri yaitu Teuku Cik Muhammad atau yang lebih dikenal dengan nama Teuku Cik Tunong. Setelah itu ia dan suaminya berhijrah ke gunung untuk melawan Belanda.
2. Perlawanan melawan Belanda. Perjuangan dengan Teuku Cik Tunong. Awal pergerakan dimulai pada tahun 1901 dengan basis perjuangan dari daerah Pasai atau Krueng Pasai, Aceh Utara, di bawah komando perang Teuku Cik Tunong. Mereka memakai taktik gerilya dan spionase dengan menggunakan untuk prajurit memata-matai gerak-gerik pasukan lawan, terutama rencana-rencana patroli dan pencegatan. Taktik spionase dilakukan oleh penduduk kampung yang dengan keluguannya selalu mendapatkan informasi berharga dan tepat sehingga daerah lokasi patroli yang akan dilalui pasukan Belanda dapat segera diketahui. Pada bulan Juni 1902, berdasarkan informasi dari spionasenya bahwa pasukan Belanda akan melakukan operasi patroli dengan kekuatan 30 orang personel di bawah pimpinan Sersan Van Steygen Parve. Di dalam perlawanan tersebut pasukan Belanda mengalami kekalahan yang cukup besar, yaitu matinya seorang pimpinan dan 8 orang serdadu serta banyak pasukan yang cedera berat dan ringan, sedang di pasukan Muslim syahid 10 orang. Kemudian pada bulan Agustus 1902, pasukan Cik Tunong dan Kat Meutia mencegat pasukan Belanda yang berpatroli di daerah Simpang Ulim, Blang Nie. Strategi yang dipakai oleh pasukan Aceh untuk mencegat pasukan Belanda adalah dengan menempatkan pasukannya di daerah yang beralang-alang tinggi dekat jalan tidak jauh dari Meunasah Jauro sehingga memudahkan para pejuang menyintai dan sekaligus melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Di dalam penyerangan ini pasukan Belanda lumpuh total dan para pejuang Muslim dapat merebut 5 pucuk senapan. November 1902 diisukan oleh salah seorang pejuang Muslimin, Panggadeng, bahwa pasukan Teuku Cik Tunong akan mengadakan kenduri yang bertempat di Gampong Matang Rayuk di seberang Sungai Sampoyuniat. Mendapat kabar itu, Belanda melakukan perjalanan untuk menggempur pasukan yang tengah kenduri dan dipimpin oleh Letnan RDP Descok bersama 45 orang personelnya. Di dalam perjalanan, pasukan Belanda mendapatkan serangan jarak dekat yang dahsyat dari pasukan Cik Tunong sebagai akibat dari proses jebakan kabar burung yang telah disusun oleh Katnyak Meutia. Dalam penyerangan itu, Letnan Descok dan 28 prajuritnya tewas serta 42 pucuk senapan diperoleh kaum muslimin. Selain itu, pasukan Kat Meutia juga sering melakukan sabotase terhadap kereta api, penghancuran hubungan telepon hingga jalur perhubungan untuk mengangkut logistik pasukan Belanda seperti di Lok Sukon dan Lok Seumawe. Tindakan ini sebagai tindakan balas dendam setelah Belanda melakukan penyerangan ke desa Blang Paya Itiek yang merupakan akibat dari pengkhianatan Pangansari dari Blang Nie, di mana pasukan Belanda menyerang pasukan Sultan Alaidin Mahmud Daud Shah sehingga Sultan dan pasukannya harus mundur diri ke Menasah Nibong Paya Kemuwek. Selanjutnya tanggal 9 Januari 1903, Sultan bersama pengikutnya seperti Panglima Pol Muhammad Daud, Teuku Raja Keumala dan pemuka kerajaan lainnya telah menghentikan perlawanan dan menyatakan turun dari usaha bergerilya melakukan penyerangan pasukan Belanda. Atas dasar itu, Katnyak Meutia bersama suami pun turun gunung pada tanggal 5 Oktober 1903. Atas persetujuan Komandan Detasemen Belanda di Lok Seumawe, HN Aswart, Teuku Tunong dan Kat Meutia dibenarkan menetap di Kaureutu tepatnya di Jerat Manyang dan akhirnya pindah ke Tebing Gajah daerah Panton Labu. Akhir perjuangan Teuku Cik Muhammad dan Kat Meutia adalah sebagai akibat dari peristiwa di Meurandeh Paya sebelah timur kota Lok Sukon pada tanggal 26 Januari 1905. Peristiwa ini diawali dengan terbunuhnya pasukan Belanda yang sedang berpatroli dan berteduh di Meunasah Meurandeh Paya. Pembunuhan atas pasukan Belanda ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi Belanda. Di dalam penyelidikan Belanda, didapat bahwa Teuku Cik Tunong terlibat dalam pembunuhan itu. Maka dari itu, Teuku ditangkap dan dihukum gantung. Namun pada akhirnya berubah menjadi hukum tembak mati. Pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan pada bulan Maret 1905 di tepi pantai Lok Seumawe dan dimakamkan di Masjid Mongeudong. Sebelum dihukum mati, Teuku Tunong mewasiatkan agar Pang Nanggru yang merupakan sahabat perjuangannya untuk menikahi Katnyak Meutia serta menjaga anak-anaknya.
perjuangan dengan Pang Nanggru sesuai amanah dari almarhum suaminya, Kat Meutia menerima lamaran Pang Nanggru. Dan dengan beliau, Kat Meutia melanjutkan perjuangan melawan Belanda dengan memindahkan markas basis perjuangan ke Bukit Berwekja. Pang Nanggru mengatur siasat perlawanan melawan patroli Marsose Belanda bersama dengan Teuku Muda Gantu. Penyerangan Kat Meutia dan Pang Nanggru dimulai dari Hulu Kreueng Jamboaye, sebuah tempat pertahanan yang sangat strategis karena daerah tersebut merupakan daerah hutan liar yang sangat banyak tempat persembunyian. Pasukan muslimin melakukan penyerangan ke bivak-bivak Belanda di mana banyak pejuang muslim yang ditahan. Pada tanggal 6 Mei 1907, pasukan Pang Nanggru melakukan penyerbuan secara gerak cepat terhadap bivak yang mengawal para pekerja kereta api. Dari hasil beberapa orang serdadu Belanda tewas dan luka-luka. Bersama itu pula dapat direbut 10 pucuk senapan dan 750 butir peluru serta amunisi. Pada tanggal 15 Juni 1907, pasukan Pang Nanggru menggempur kembali sebuah bivak di Kaude Bawang, ID. Pasukan Belanda mengalami kekalahan dengan tewasnya seorang anggota pasukan dan 8 orang luka-luka. Taktik penyerangan Kat Meutia yang lain pula adalah jebakan yang dirancang dengan penyebaran kabar bahwa adanya acara kenduri di sebuah rumah dengan mengundang pasukan Belanda. Rumah tersebut telah diberikan jebakan berupa makanan yang lezat, padahal pondasi rumah itu telah diakali dengan potongan bambu sehingga mudah diruntuhkan. Pada saat pasukan Belanda berada di dalam rumah tersebut, rumah diruntuhkan dan pasukan Kat Meutia menyerang secara membabi buta. Penyerangan pasukan Kat Meutia juga terjadi pada rel kereta api sebagai usaha untuk memutuskan jalur distribusi logistik dan jalur kereta apinya. Di pertengahan tahun 1909 sampai Agustus 1910 pihak Belanda atas petunjuk orang kampung yang dijadikan tawanan telah mengetahui pusat pertahanan pasukan Pang Nanggru dan Kat Meutia. Beberapa penyerangan dilakukan, namun pasukan Kat Meutia yang selalu berpindah tempat membuat Belanda susah untuk menangkapnya. Beberapa penyerangan dilakukan di daerah Jamboaye, Peutu, Bukit Hagwe, Payasurian dan Matang Raya. Namun pada tanggal 25 September 1910, saat terjadi penyerangan di daerah Payacicem, Pang Nanggru terkena tembakan Belanda sehingga meninggal dunia setelah mewasiatkan kepada anaknya Teuku Raja Sabi untuk mengambil rencong dan pengikat kepala ayahnya dan menjaga ibundanya Kat Meutia. Makam Pang Nanggru terletak di samping Masjid Lok Sukon. Kat Meutia memimpin pasukan setelah Pang Nanggru syahid. Pasukan dipimpin langsung oleh Kat Meutia dan basis pertahanan dipindahkan ke daerah Gayo dan Alas bersama pasukan yang dipimpin oleh Teuku Seupot Mata. Pada tanggal 22 Oktober 1910, pasukan Belanda mengejar pasukan Kat Meutia yang diperkirakan berada di daerah Lokreuhat. Esoknya pengejaran dilakukan kembali ke daerah Kreueng Putu menuju Bukit Paya sehingga membuat pasukan Kat Meutia semakin terjepit dan selalu berpindah antar gunung dan hutan bela Belanda yang sangat banyak. Dalam pertempuran tanggal 25 Oktober di Kreueng Putu, pasukan Kat Meutia menghadapi serangan Belanda. Disinilah Kat Meutia syahid bersama pasukan muslim yang lain seperti Teuku Cik Paya Bakong, Teuku Seupot Mata dan Teuku Mat Saleh. Menjelang gugurnya, Kat Meutia mewasiatkan kepada Teuku Syekh Buah untuk tidak lagi menghadapi serangan Belanda. Taktik selanjutnya adalah mundur sejauh mungkin dan menyusun serangan kembali, karena posisi mereka sudah sangat terjepit kali ini. Kat Meutia juga menitipkan anaknya untuk dicari dan dijaga.